ketika lo kena gigitan ular king cobra itu apa yang lo rasain itu efek-efeknya lah ya ketika kena gigitan ular king cobra itu? Efek yang gigit itu panas. Kalau ibarat pakai suara itu rasanya selut sut dut 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 cep 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 cep, panas panas mata itu. Proses buka baju ini, baju baru dulu ya. Nih, rapid pilatus lagi posisi mau shading. Kita mau bantu proses shading. Rapid pilatus lagi posisi mau shading. Kita mau bantu proses shading. Begitu. Salam, tunggu bentar. Woi, Gimana kabarnya? Lagi apa ini bu? biasa. Ini rating. Dengar kabar kemarin katanya habis ke beat ya? Beat itulah ya. Lama nggak jumpa. Sibuk kerja. Orang sibuk lagi. Ada saudaranya kena musibah baru nongol. Ini lagi apa? Shading. Ya, setting ya. Jadi kayak mana? Kronologi ke beat. Ya biasalah anak-anak masih datang bawa makanan. Ya waktu masih makan. Ya dia orang inilah. Kok bisa lo yang kena beat? Katanya anak-anak. Ya anak. Ya dah. Gila, apa namanya ceroboh beneran dia. Anak-anak kayak gini dari pegangin kaki stres ya. Iya bukan anak-anak, gue yang ngasih makan. Oh, Anak-anak datang bawa gitu. makanan, dibawa makan. Bukalah kandang. Salah salah caplok. Mangan yang caplok. Enggak enak apa ngobrol ini. Dalam dia. Sambil ngobrol kita. Payah nih, super sibuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke DWP Channel. Kali ini DWP Channel ingin berbincang-bincang bersama Angkah Liar. Karena kemarin dapat kabar dan gue juga sekarang baru sempat ya ngejenguk lo ya gitu. Dengar kabar kemarin dia dapat sebuah tragedi yang nggak mengenakan lah kemarin. Tragedi itu dia kemarin kena gigit king cobra. Itu kronologinya kayak mana sih lo bisa sampai kena gigit king cobra itu? Awal mulai itu ya kamalnya malam Jumat tanggal 11. Jam 11 tanggal 11. Iya benar. Pas bener jam malam Jumat jam 11. Jadi posisi jam 11 itu anak-anak datang nih, bawa makanan, bawa lolos. Setelah ya tadi ngomong nggak apa pagi aja gitu kan, pikir udah dikasih nama belum makan. Terus si anak dua ini disuruh cari pakan. Coba cari kodok di selokan itu buat pakan buat kobra, kodok berot lah gitu kan. Nah, jadi dia nyari selokan. Jadi mikir ngapain jadi untuk kamu bete? Kasih makan sekarang aja lah gitu kan. Setelah kasih makan, buka kandang. Si ularnya udah nyerang nih, udah gigit. Cuman ya namanya di kandang kan. Jadi entah kenapa lah si ular itu masuk sini. Pas dia giniin, rupanya si korosnya nyumput palanya, buntutnya nyepot-nyepot nih. Gimana gini? Gigit dia nyerang. Aduh, salah sasaran. Udah dia lepas ya, udah dia lepas. Udah makan sendiri. Udah, dari itu anak-anak datang. Nah, nyari kelapa muda. Kenapa kak? Nggak panik ya, udah nggak usah panik, nyari kelapa muda di sana. Jam 11 malam. Oh jadi apa nih awal mula lu kena gigit itu karena lu ngasih makan ular itu dan itu juga malam. Iya. Oh, tapi emang benar-benar gila, benar-benar stres gitu. Nah kalau untuk kayak gini nih jangan ditiru ya ketololannya. Atau kayak melihara kayak
kayak KC apa nggak perlu lah gitu. Sebenarnya itu kan ya dimain-mainin dulu. Berarti nggak usah, cuma kan ya orang yang gregetan ya seru sih kalau buat saya pribadi seru. Masalah strike pertamanya itu yang bikin greget. Cuman salah strike malah sini ini efeknya. Nah ini makanya kemarin juga kata anak-anak kan lu sempat kena gigit sama ini ya ular kobra katanya itu. Pas gue lihat kemarin ada yang ngirimin dari anak-anak lu lah itu ngirimin fotonya kan lu kena gigit kobra katanya. Pas gue lihat, wah ini nggak gigitan kobra, ini kayak gini kata gue gigitan kobra apa. Iya paham, emang kan waktu kegiatan anak gue itu di orang tuh nggak tahu kalau kalau ini gigitan kobra. Saya bilang kobra biar apa? Biar dia nggak panik. Kalau udah panik ya namanya panik semuanya nggak akan beres. Udah bilang aja kobra. Udah bilang kobra aja, alhamdulillah tengah malam ramai yang datang, antusias teman-teman yang peduli dan sayang sama saya lah, hebat antusiasnya. Pokoknya sampai pagi itu ramai, rumah penuh. Cuma dia doang yang gak gitu. Payah. Baru sempat gue ini. Jadi apa namanya, ketika lu kena gigit king cobra itu penanganannya kayak mana nih? Penanganan awal ketika lu kena gigit kemarin itu? Saya sih masih mempercayai penanganan tradisional yang guru saya ajarin ya. Ya seperti yang anak-anak kecil tahu lah, segala harus digigit, terus rendam air panas pakai garam, itu awalan. Tapi seterusnya saya masih punya metode lain. Tetap aja secara tradisional yang nggak bisa saya beberin di sini ya. Karena sebenarnya masih ada pengobatan dari medis, seharusnya sih seperti itu. Cuma saya masih mempercayai pengobatan saya pribadi yang saya yang masih saya jalani sekarang ini. Cuma saya nggak bisa dibeberin di sini. Dengar kabar katanya untuk gigitan ular king cobra itu untuk di Indonesia itu tidak ada serumnya, apakah benar itu? Iya benar, kalau misalnya untuk di Indonesia seingat gua kayak misalnya kena gigitan king cobra itu serumnya nggak ada. Emang di Indonesia ini cuma ada 3. Nah tahu gua nih apa namanya untuk serumnya itu ular kalau Selachromaurus ular tanah, terus ular belang, ularus fasciatus, sama satu lagi naja itu ular kobra. Nah, itu ada itu untuk serumnya. Untuk di Indonesia sepertinya kalau misalnya untuk ular king cobra itu nggak ada itu serumnya. Emang sulit. Oh iya, terus ketika lo kena gigitan ular king cobra itu apa yang lo rasain itu? Efek-efeknya lah ya ketika kena gigitan ular king cobra itu. Kalau buat ular yang lain sih udah mengalami berkali-kali ya. Ini efek gigitan king cobra. Ini awal mula pertama kali amit-amit tim jangan sampai lagi-lagi. Karena efek gigit itu panas. Kalau ibarat pakai suara itu rasanya selut sut dut 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 cep panas mata itu agak rabun bawa kayak hilang lah penglihatannya gitu lah ya. Itu dikasih ngantuk bener. Cuma nggak bisa ngantuk, cuma nggak bisa tidur ya karena efeknya panas itu gimana sih kayak saya gigi kita ngantuk tapi gigi ngenyut nggak bisa tidur ya. Betul, di sini panas mulai pembengkakan 2 jari bengkak 1 hari sampai pagi itu bengkak nggak sampai terlalu pagi, cuma sampai gini aja pas pergelangan sini ya. Itu rasanya mantap. Itu terus kayak lo kena gigit itu kayak ada sesak napas atau gimana gitu, itu sempet nggak tuh? Kalau itu enggak, cuma 3 jam pertama mual, habis itu muntah. Jadi jam 11 mulai terasa di badan mual itu jam 3. Pokoknya 3 jam tuh sampai pagi ini isi perut dikuras. Iya. Dari mulut keluar, dari bokong keluar. Pokoknya
atas bawah keluar. Diisi, minum 1 sendok, ini udah nolak ke badan, keluar lagi. Cuma 1 sendok air putih loh. Berarti efek yang ditimbulkan sangat luar biasa ya. Makanya cari pemain yang aman aja lah ya. Kayak kita netral aja. Ini nih udah gimana ya? Rasanya tuh nyiksa bener, nyiksa. Nyiksanya apa? Kita lagi enak nih, kita sempat bisa ngerokok, ya, cuman nggak bisa minum. Kalau minum nanti keluar lagi ngerokok kayak gitu. Udah 5 menit kemudian muntah lagi keluar lagi. Pokoknya sampai jam 6 pagi itu bolak-balik kamar mandi. Ini kosong udah kempet gitu, dikuras isi perut ini. Udah yang keluar tinggal air aja kan. Pokoknya jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Cuman orang gila yang coba kayak gini. Nah, gua juga sempat kemarin di Facebook ya kalau nggak salah ya. Itu di Facebook apa Instagram sih? Lu kemarin live itu? Facebook. Iya, di Facebook ya. Iya. Ini orang benar-benar gila menurut gua. Itu malam itu kejadian kena gigit. Nah, besok malamnya itu dia pergi ke ini ya? Siang ya? Ya gue lihat tuh Sabtu ya? Iya, gue ngeliat kalau udah di pelabuhan malam dulu pas nge-live itu, kalau nggak salah ya kan. Itu gila, udah di seberang itu dia dari Bandar Lampung udah seberang aja udah ke Banten gitu kan dia. Gila dia emang stres kata gue. Malamnya kena gigit, besoknya udah di Jawa. Gila emang. Itu tuh apa ya? Jenuh ya. Yang namanya orang sakit kan tidur terus kan jenuh. Malam Jumat kena. Kan orang tuh antusias, orang tuh alhamdulillah ya, dateng kan, nengok banyak kan. Kita ini gimana ya, mau istirahat, kita nggak bisa istirahat, nggak bisa istirahat kan, orang datang terus nengok kan. Jenuh juga ya. Itu Jumat. Sabtu pagi kabur saya ke Banten, bawa motor. Tetap bawa motor. Jadi ini hanya dibalut aja biar nggak kena debu, udah dibalut, lagi berangkat. Saya nggak ada pamit, nggak ada izin, kabur langsung bawa salinan dari situ. Dan ini bisa kayak gini, bisa apa ya, luka kayak gini, infeksi. Ya, itu jatuhnya nekrosis itu. Iya, Nekrosis kayak gitu. salahnya gue dulu tuh waktu gue udah nyebrang, udah saat saya mandi-mandian di Pandeglang. Air terjun, pikir nggak ngefek nih. Emang nggak kerasa sih waktu kayak gini, udah nggak, sehari itu udah nggak kerasa apa-apa, udah kayak gini aja. Makanya mandi lah biar seger gitu kan, fresh. Mandi air terjun, setelah ada air terjun kembung. Ini sih jadi kembung. Ini pokoknya ini kan segede gini nih, rata, agak kembung. Jadi air itu masuk semua. Itu setelah kita sobek sedikit, buang airnya. Rupanya di sela-sela persendian ini masih ada partikel air. Itu Air apa Nana? Air kan pas berenang tadi, rupanya air itu udah kuras lah, tetap di sini kamu keluar. Nah di sini buang-buang nih di sini. Kalau gigitan di atas nih, di sini di atas. Yang busuk malah di bawah, karena air tadi Infeksi ya jadinya. jadinya infeksi. Kalau nggak berenang ya seminggu, ya 3 hari lah, 3 hari biasanya 3 hari sampai seminggu udah hilang gigitan. Ya ini baru sembuh kan, ya, pas nih kiri ini kobra, seminggu udah sembuh, alhamdulillah sembuh. Ini nyambung. Aduh. Terus abis ini mau ada rencana nyambung lagi nggak? Jangan. Sekecil apapun jangan. Kalau bisa kita menghindari. Jangan sampai kegigit, tetap aja. Rasanya itu menyiksa diri. Pokoknya ini rasanya kuat. Terus ketika lo kena gigitan kayak gini, pelajaran apa yang lo bisa ambil dari hikmah kemarin?
pelajaran kemarin? Pelajaran dari fokus, jangan ceroboh. Apapun tindakannya kita tuh harus fokus dan jangan ceroboh. Udah itu aja. Kita harus tetap konsentrasi lah kalau sama ular tuh harus fokus. Nggak usah ceroboh gitu aja. Apalagi berlagu bertingkah, jangan. Ular tuh tahu, naluri ular tuh lebih tajam dari pikiran kita. Kita fokus, dia santai. Kita lengah, dia nyerang. Ular akan menggigit ketika ada kesempatan ya. Nah, itu. Iya. Makanya kalau dibilang ular itu jinak, tinggal amat kalau orang ngomong kayak gitu. Ular itu nunggu kita lengah. Nggak ada ceritanya ular jinak ya. Apalagi itu songong, udah ular paling senang. Oh iya, berbicara mengenai gigitan ular nih. Lu udah berapa kali kena gigitan ular berbisa ini? Berapa kali? Aduh, masih inget ya. Yang seingat saya nih, kalau buat king cobra ini dan jangan sampai terjadi king cobra ya. Kalau cobra berapa kali ya? Ini aja baru sembuh. Ini baru sembuh seminggu. Nyambung ini. Kalau cobra itu 1, 2, ini bekasnya masih 1, 2, 3 kaki, alhamdulillah belum. Kalau cobra 5 kali lah. Udah 5 kalian. Wah, 5 kalian. Yang seingat saya ya, seingat saya itu 5 kali. berarti nggak tahu yang nggak ingat berapa ya, yang hitung ya itu ya. Pokoknya yang udah kesenggol, keserempet, apa yang cuman gimana gitu, cuma udah banyak. Cuman yang potensinya udah sampai kerasa banget, bengkak gitu kan, itu seingat saya sih 5 kalian. 5 kali. 5 kali. Oke, mantap. Gue denger kabarnya tadi lu barusan ngomong lah itu ya. Itu katanya lu pernah kena gigit kobra 5 kali. Ya. Nah, itu efek apa aja yang ditimbulin ketika kena gigit ular kobra itu? Ini songong soalnya. Kita mau nanya kita kan mau tahu gitu loh, kayak mana sih efek gigitannya itu, apa yang dirasain gitu kan? Disomong dia sendiri aja pernah ya. Kita lagi latihan bareng loh, di sini nyantel. Gue masih inget bener deh. Sosok nanya, udah belajar cerita. Ini sekarang gue yang nanya. Lu pernah kan? Ditanya balik coba, gila. Lu pernah dulu kompra nyantel di tangan lo? Ya kalau gue pribadi ya kalau misalnya untuk kayak gigitan kobra, alhamdulillah ya udah sering sih. Tapi yang ada satu tragedi itu yang benar-benar fatal itu, benar-benar fatal. Ya, dan kalau bisa gue nggak mau lah terulang lagi lah itu gigitan kobra itu. Siapa juga yang mau gigit lagi ya? Gila. Ya, jadi itu tuh ceritanya itu kita habis hunting gitu lah. Kita habis hunting gitu kan, dapat lah namanya ular kobra namanya itu. Naja sumatrana kalau di sini namanya. Dapat ular tuh jumbo tuh, besar tuh kan. Niatnya mau ini ditaruh di paguyuban, karena ular ini gede ya udah simpenlah pribadi itu kan. Udah simpen pribadi, mainlah ke paguyuban gitu kita. Padahal menularkan semuanya. Nah ular kobra ini lagi gue pegang di posisi itu, gue pegang. Nah di sini gue main HP gue kayak gini. Nah ular ini kan lagi gini sih posisinya. Pas gue megang kayak gini, HP ini gue patiin, gue kasih ke kawan gue, kata gue, cuy tolong fotoin. Nah ini yang saya bilang tadi nih ya, jangan lengah, jangan ceroboh. Nah kayak gitu, ini lagi pegang ular, dia pegang HP kan. Nah kan jangan bilang ular ini enak, ular ini anteng, apa karakternya enak. Tapi selagi kita lengah nih, kayak dia tadi cerita nih, katanya ini pegang ular, ini pegang HP, kan lengah nih dia nih. Dia lagi nggak fokus ke sini kan, dia fokusnya ke sini ke HP. Ujung-ujungnya sedikit kan lo. Nanti dulu, itu apa namanya ular yang mau ngegigit gua, itu juga awal kita mau ngegigit lo itu sempat sih. Jadi pas ular itu lagi dimainin gitu kan, nah itu rencana dia mau megang kepala itu kan. Pas dia mau megang kepala, ular ini ngebalik, udah menganggap ini hampir sini, jempol dia hampir ketelan sama ular yang ngegigit gua waktu itu. Itu ya emang ular waktu dia begini ya, ular udah tak pegang. Ular ini kayaknya ada brengsek nih, malah ngepaling gue dimainin sama dia, ya itu tadi yang diceritain, yang ini pegang ular, yang ini pegang HP. Nah saya udah tahu karakter ular ini brengsek.
Nah, satu lagi guru besar juga itu ya. Jadi pas mau megang juga itu hampir kegigit juga. Nah, yang sialnya itu di saya itu pas terakhir itu. Ketika HP-nya dikasih ke kawan saya itu tolong fotoin. Nah, udah HP dari dia, ngelihat para ular tuh dari sini, udah ngegigit gitu kan. Digini-gini nggak lepas, ditarik-tarik nggak lepas juga. Taruh bawah kan, taruh lantai tuh ularnya. Itu lepas ularnya. Udah lepas ngegigit lagi tuh, ngegigit lagi itu kunci dia. Jadi 2 kali sih. Iya, ngegigit, udah ngegigit lama dia nggak ini apa namanya, nggak lepas, dia lepas ngegigit lagi tuh, digini baru nih, baru copot. Itu ada kok di Instagramnya gua itu, video itu masih gua simpen. Masih ada ya? Masih diabadikan? Iya masih diabadikan itu momen sih itu, gila, parah bener. Jadi apa yang lu rasain pada saat itu? Itu begitu kena gigit itu langsung bengkak tangan tuh, bengkak sampai sini coy. Gede bener Ya, gua ngeliat itu. bengkaknya gede bener itu. Jadi tangannya di sini tuh begini persis. Itu asli, gede bener itu tangan itu. Jadi efeknya itu udah nyeri ngejarem, panas itu rasanya. Terus penglihatan tuh sempet kayak kabur gitu kan, udah sampai sempet kayak nggak ngeliat gitu kan. Terus muter 7 keliling, pusing, terus mual gitu ya bener. Mual. Nah, kalau misalnya kayak kobra itu kan kemarin cuma mual doang. Nah, itu gua plus diare juga itu. Mual, diare, pening, tangannya itu menjarang. Dapat 3 hari gua langsung kerja. Itu masih sakit bener-bener sembuhnya itu tuh seminggu lebih gitu. Gila. Pokoknya jangan sampai kamu orang kena gigit. 3 hari efek gigitan ular kobra, dia bilang 3 hari apa udah 3 hari langsung kerja. Emang Mafilasa ya, emang kita nih anak-anak aliran Mafilasa, kita emang punya metode pengobatan tradisional kita sendiri. Bukannya kita menyombongkan diri ya, emang dari guru kita berpesan, emang kita juga banyak pantangan dan langgaran, cuma kita harus menekuni, ya itulah makanya setiap kena gigitan, alhamdulillah kita masih selamat dari kematian. Intinya jangan sombong, itu aja. Jadi itu ya efeknya ya. Iya, efeknya. Yang dirasain sebelah yang di tangan itu apa tuh? Yang di tangan efeknya? Ya itu ngenyut, ngejarem, panas, itu rasanya parah lah pokoknya itu. Udah nggak bisa gua omongin lagi lah itu efek gigitannya itu. Semua itu kerasa bener itu. Gila. Nah, pokoknya ini King Cobra udah jangan lagi. Ini krosis ya. Nekrosis. Ini bukan karena efek gigitan ya, tapi ini karena saya berenang. Ya itu sorry gue potong. Itu karena efek gigitan dari King Cobra itu nekrosis dia jatuhnya itu. Tapi kalau kita enggak, kalau nggak berenang nggak gini. Tapi kalau nggak kena gigit, lu nggak kayak gitu. Iya juga. Jadi gimana nih? Ya udahlah, buat semuanya yang buat cinta reptil lah ya, yang belum terjun ke dunia venom. Ya, kalau saran dari kami itu nggak usah gitu kan ya. Kita juga kan sering sih melihat sih kayak di postingan apa itu mereka tuh ada yang bermain ular berbisa itu kan tanpa didampingin oleh ahli. Ya itu juga mungkin ngelihat dari video-video kayak kita ini mungkin itu kan. Ya pesan dari lu gimana, pesan dari lu? Pesan dari saya, setiap saya show atraksi jangan ditiru, karena apa yang saya lakuin itu saya belajar nggak mudah, saya belajar nggak sehari 2 hari, saya memahami nggak sebulan 2 bulan, saya ada yang udah belajar bertahun-tahun masih kena gitu loh. Jadi apa yang udah saya tunjukin, setiap saya pentas, saya manggung, main snack show, atraksi ular buat anak-anak, ya terutama yang ditiru cukup disaksikan aja. Ayo, Nel. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini saja. Semoga lekas membaik. Ya. Amin. Udah tutup lah. Aja kakak. Tidak, terima kasih buat teman-teman semua udah nyaksiin obrolan-obrolan kita, bincang-bincang
berbincang mengenai efek gigitan ular ya. Buat teman-teman semua saya ucapkan salam sehat selalu, salam langkah liar. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.